Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Suharya dari SMA Negeri 15 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi best practice apa yang dilakukan saya di sekolah tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini sangat relevan diimplementasikan terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dari hasil asesmen saya menemukan bahwa anak-anak itu setiap hari membawa uang jajan. Uang jajan mereka itu antara 20 sampai 80 ribu rupiah. Ketika ditanya, mereka setiap hari menabung dan tabungan mereka rata-rata disimpan di rekening bank, arisan, dititip di orang tua, disimpan di celengan, disimpan di dompet, dan paling bagus mereka membeli emas. Kiranya siswa perlu diperkenalkan bagaimana cara mereka untuk menyimpan uang di tempat yang produktif. Di abad teknologi ini, anak-anak perlu diperkenalkan bagaimana dia memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga teknologi informasi bukan hanya dipahami sebagai alat untuk komunikasi, tetapi sebagai alat produktif. Nah, dengan memperkenalkan investasi di pasar modal, itu kita bisa melatih anak-anak berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Dan dia juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, saya jadikan investasi di pasar modal itu sebagai konteks. Nah, untuk memperkenalkannya, saya coba melatih guru-guru memperkenalkan bagaimana investasi pasar modal dengan mengundang sekuritas. Nah, selanjutnya, supaya guru-guru bisa memahami bagaimana mengimplementasikan pembelajaran kontekstual dan investasi pasar modal menjadi konteks materi yang akan diajarkan, saya mengadakan IHT untuk memperkenalkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual. Di dalam IHT itu saya tegaskan bahwa pembelajaran kontekstual ini adalah merupakan bagian penting dari implementasi kurikulum Merdeka. Dengan demikian, guru-guru bisa sadar dan memahami bahwa pembelajaran kontekstual ini pembelajaran yang relevan diimplementasikan di abad 21 ini. Nah, langkah selanjutnya saya coba mengajak guru-guru berkolaborasi untuk memasukkan konteks investasi pasar modal itu dalam mata pelajaran. Tentu ada mata-mata pelajaran yang relevan dan ada mata-mata pelajaran yang belum relevan. Tapi di situ guru-guru dicoba diarahkan bagaimana dalam setiap pembelajaran itu dia tidak boleh lost context. Salah satu contohnya konteksnya itu dalam investasi di pasar modal yang bisa diintegrasikan ke dalam mata-mata pelajaran seperti ekonomi, geografi, sejarah, matematik. Jadi guru-guru di sini dilatih untuk berpikir kreatif, inovatif dalam menciptakan konten-konten pelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Supaya guru-guru mau berinovasi dan mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, saya mencoba memberi contoh kepada guru-guru bagaimana mengajarkan investasi pasar modal kepada anak-anak. Saya terjun langsung dan mengajarkan bagaimana supaya investasi pasar modal ini sebagai pembelajaran kontekstual mudah dipahami oleh anak-anak. Dari hasil pembelajaran kontekstual ini, saya dan guru-guru terinspirasi dan akhirnya saya berpikir bagaimana membuat sebuah inovasi baru, yaitu sebuah ekstrakurikuler atau sebuah komunitas di mana anak-anak membentuk komunitas penabung saham. Dan alhamdulillah, dari hasil pengajaran kita kepada anak-anak, sudah ada beberapa anak yang mulai aktif. Dari hasil pembelajaran kontekstual ini, artinya anak-anak menjadi gemar menabung saham. Dan terbentuklah komunitas The Investor Intelligence. Tugas mereka adalah mensosialisasikan bagaimana menabung saham ini menjadi sesuatu hal yang produktif, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengelola uang. Dari hasil pembelajaran kontekstual ini, saya publikasikan di YouTube sekolah. Dan akhirnya beberapa daerah, beberapa sekolah di Indonesia mengunjungi kami. Kemudian dari Jawa Timur dan dari sekitar wilayah Jawa Barat, mereka berkunjung kepada kami dan kami sampaikan pembelajaran kontekstual ini sangat bermanfaat untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan abad 21 dan juga menjanjikan kepada anak-anak supaya tujuan dari pendidikan ini adalah mensejahterakan, bisa dilakukan dengan pembelajaran kontekstual, salah satunya dengan implementasi nabung saham dari uang jajan yang mereka miliki.
Demikian sedikit inovasi dari SMA Negeri 15 Kota Bandung sebagai best practice kami pembelajaran kontekstual dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Semoga menginspirasi dan saya berharap Indonesia 2045 akan menjadi kekuatan ekonomi global ditandai dengan jumlah investor Indonesia mencapai 30% dari populasi penduduk Indonesia. Semangat! Dividennya tuh sekitar 75 perak. Nah, si 75 perak itu dikaliin ke lot yang aku punya, kaliin 100, berarti aku dapat uang gratis berapa? Nice, 7.500. Begitu perhitungannya. Good. Kemudian tidur dapat uang. Maksudnya gimana? Kalau kita investasi, yang namanya investasi itu bukan kita yang kerja, tapi uang yang kerja. Memberikan dampak signifikan dalam membuka wawasan siswa mengenai pentingnya investasi untuk masa depan. Anak SMA menyisihkan uang jajan untuk nabung saham. Setuju nggak ya? Kalau menurut saya, setuju banget. Manfaat yang saya dapatkan adalah saya mampu mengelola uang menjadi lebih baik, yang membuat saya sekarang menjadi tidak lebih boros. Untuk planning ke depan, saya insya Allah bakal tetap diskusi sama teman-teman investor di sini. Dan juga target saya kalau untuk di saham sendiri itu, saya mau dapat 1 juta lembar di satu perusahaan. Bisa meliterasi pasar modal, bisa membaca saham-saham yang bagus atau saham-saham ke depan yang bagus, dan bisa membaca saham-saham yang akan turun naik gitu. Mencetak generasi muda dan generasi bangsa yang cinta akan dengan yang namanya menabung saham.